bisa duduk dengan senyum, duduk dengan bahagia, mosok kira dikandung ente sing kandung wis dilepai sajatan dukuri tutupi sajatan mana niku sekten lobet sekten jawi di kaminan. Dan itu semua kita lakukan dengan bahagia, senyum dan ikhlas. Coro boten ikhlas ya insyaallah kaki kita tidak sanggup untuk hadir dalam kegiatan rutin pengajian. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan juga kepada tabi'in dan juga kepada tabi'in hingga kepada kita semua hamba Allah yang selalu mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha sekuat mungkin menjauhi apa yang Allah larang. Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau lebih tentrikin ini merasa berdosa besar bu. Kabeh kula kandel lek jenengan wong sajadah. Artinya ada kenikmatan yang Allah takdirkan dan kita tidak sadari. Ternyata Allah memberikan nikmat itu harus adil tapi tidak harus sama. Seandainya posisi saya dibalik berada di timur, ibu-ibu tengkar ini, nah berarti rezeki saya juga berada di timur. Yang jelas dinginnya AC di dalam ruangan ini semoga tidak membuat kita menjadi lemah nanti sepulang dari pengajian. Mata rugi dari motor yang saya mulai moles minyak kayu putih gitu. Baik para ibu yang dirahmati Allah, dalam kajian ini saya ingin berbagi tentang nopo niku yang sering dijadikan pedoman, yaitu PHI WM. Sampun paham PHI WM itu apa kira-kira? Jadi PHI WM di dalam Muhammadiyah dan Aisyah itu, di saat kita menjalankan sesuatu amal yang itu harus sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang sering disebut dengan singkatan PHI WM. PHI WM ini sudah mudah kita akses. Coba jenengan HP jenengan sampun Android, silakan ketik di catatan penting Google itu PHI WM. Apa itu PHI WM? Insya Allah sudah bisa kita akses. Namun di sini saya ingin berbagi PHI WM adalah langkah solutif mewujudkan keluarga sakinah. Lalu bagaimana Muhammadiyah itu memberikan pedoman-pedoman dan langkah-langkah untuk menjalankan hidup, terutama di dalam berumah tangga. Baik itu berumah tangga yang masih baru, yang sudah jalan separuh, ataupun sudah di ujung-ujung usia rumah tangga. Nah, Muhammadiyah sudah memberikan landasan dalam kitab berpedoman berumah tangga yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pedoman-pedoman inilah yang harus kita pahami dan harus kita kuasai. Lalu Muhammadiyah memberikan cuplikan-cuplikan dari petikan-petikan ayat Al-Quran. Kadang kalau undangan itu berdinten di terus Quran. Setiap hari sudah membaca Al-Quran. Tapi kadang apa yang kita baca itu kita tidak paham maksudnya. Dan kalau yang banyak kita baca
Setiap dia membaca Al-Quran itu selalu dia artikan, yaitu dengan membaca terjemahannya. Beda antara terjemah dan tafsir itu beda. Kalau kita berbicara terjemah, yaitu bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia. Nah, lari pondokan itu biasanya diterjemahkan sesuai dengan bahasa di lingkungannya. Kalau dia dari daerah Jawa diterjemahkan ke bahasa Jawa. Kalau dia dari Madura diterjemahkan ke bahasa Madura. Kalau dia dari Sunda diterjemahkan ke bahasa Sunda. Kalau tafsir itu adalah pendapat. Ada banyak mufassir yang sudah menerbitkan kitab-kitab yang sering kita dengar itu. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Yasuni, kemudian ada tafsir macam-macam lagi. Nah, kemudian kenapa kita bersama perlu merefresh kembali langkah-langkah kehidupan kita berumah tangga? Ada landasan-landasan penting yang perlu kita pahami di era saat ini. Di era panjenengan Nuwun Sewu yang usia sudah di atas 60 tahun. Di masa kecil panjenengan jelas sudah berbeda dengan anak-anak yang saat ini sedang duduk di sekolah TK. Anak sekarang playgroup sudah menguasai 80% fungsi dan tugasnya hampir. Mungkin di masa panjenengan juga sama. Ada alat canggih yang digunakan ngempak TV. Alat canggih di masa itu mungkin hanya ada televisi. Mau iso ngempake, nambah volume, kurangi volume, kemudian mematikan televisi. Sekarang sudah dunia digital yang sering kita kenal dengan 4.0. 4.0 itu segala sesuatunya sudah kita akses melalui genggaman tangan. Kalau ada beberapa ustadz menyebut ini setan kecil, yang saya pegang ini setan kecil, tapi saya justru menganggap ini adalah bagian dari kehidupan saya. Termasuk hari ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Seorang YouTuber kemudian mendokumentasikan, dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kenapa kita harus memahami kehidupan rumah tangga kita berdasarkan yang Rasulullah contohkan, yaitu dengan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, banyak fenomena meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan masyarakat. Kalau kita perhatikan informasi-informasi, berita-berita di sekitar kita saja, pasti ada dalam satu minggu itu kejadian pertengkaran remaja, perkelahian remaja, mengejek temannya yang sekarang disebut dengan bullying, ngenyek. Bahkan dari tingkat remaja di usia orang tua pun juga ada. Proses bullying itu ada. Gini ku ngenyekan bosok kita. Apa-apa diomong. Ketok tanggane lewat. Iya. Sepeda motornya. Mau ngambil anak itu. Kalau tim naik ke empek. Ada temannya lewat. Iya. Kelambine kok miring sisih. Kok gak enak sih tepak itu. Anggur disawangi kleru kabeh. Itu yang tidak berhadapan langsung. Kadang bisa kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, piye kabare? Alhamdulillah. Klambiku sing pancen sing kaya. Pertanyaannya begitu. Mau sama tapi kere-kere Pak Jelok. Nah, itu masih terjadi saat ini. Kemudian Ambulu itu sudah masuk garis merah narkoba.
Jadi kira-kira sudah mulai masa pandemi itu, banyak remaja kita di Kecamatan Ampul itu sudah menggunakan narkoba, dan bahkan juga ada yang mengedarkan narkoba. Ampul sudah garis merah, dan dikuatkan lagi oleh Pak Camat di saat hadir memberikan sambutan di pengajian akbar di Wonokrobo itu yang kita hadirkan Ustaz Bahtiar Basir. Sambutan dari Pak Camat adalah Ampul sudah garis merah dalam kasus narkoba. Itu. Jadi narkoba itu apa tuh Pak? Narkoba itu enten sing bentuke kados permen. Enten sing kados bubuk tepung. Enten sing kados garam. Ada yang modelnya dihisap udaranya. Niku aneh-aneh. Dan ini jenengan harus tahu. Siapa tahu benda-benda ini ada di rumah jenengan. Kadang kasih sayang orang tua yang terlalu tinggi kepada anak itu selalu berhusnuzon kepada anak dan selalu menutupi kesalahan-kesalahan anak. Saya kira diambil pertanyaan ini. Sak elek-elek anak, sak salah-salah anak tetap dilindungi. Itu ada orang tua yang seperti itu. Pada akhirnya anak akan terjerumus. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin buruk. Saat ini bisa kita rasakan yang menjadi guru terutama. Kira-kira berapa persen anak-anak kita, siswa kita itu di saat ngomong dengan gurunya dalam basa Kromo? Hampir tidak ada. Menggunakan bahasa Indonesia pun juga hampir jarang. Saat ini kejadian di rumah. Kira-kira di rumah kita sudah terjadi tidak menata bahasa yang baik anak kepada orang tua, anak antara adik kepada kakaknya? Saiki, Bu, aku saiki arep makan. Apapun ini, Bu. Ada enggak seperti itu? Ada. Bu, aku njaluk duite. Kayak tuku cilok. Kira-kira yang salah anak apa orang tua? Nah, kita simpulkan yang salah adalah cara orang tua mendidik putra-putrinya. Kadang kita itu merasa sadar bahwa anak kita itu memiliki bahasa yang jelek di saat berbicara dengan tanggane, dengan orang tua yang sepuh. Premium, apa Pak? Itu baru kita sadar, loh, anak kok puasa bener. Kadang kita baru menyadari itu. Kemudian yang ketiga, pengaruh peer group yang sering kita kenal adalah geng-gengan, kelompok-kelompokan. Beberapa tahun yang lalu terjadi perkelahian hingga memakan korban meninggal di desa Jatisari sana. Jadi antara perguruan silat, permasalahannya hanyalah permasalahan sepele. Tapi karena solidaritas dan ukhuwahnya sangat kuat, mbok yo kleru tampilan, akhirnya gerumbul ketemu di Jatisari, akhirnya meninggal 2 orang sampai kasus itu ditangani oleh Polda Jawa Timur. Karena Polres Jawa tidak sanggup menyelesaikan. Dan bisa jadi anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang keempat, semakin rendahnya rasa hormat anak-anak terhadap orang tua dan guru. Monggo kita saling koreksi. Bagaimana anak-anak kita di rumah? Anak-anak itu boten namung anak yang usia sekolah. Meskipun kita sudah berumah tangga, kalau kita masih ada orang tua di rumah, kita masih statusnya anak. Meskipun kita punya kedudukan
penghasilan yang cukup besar, di mata orang tua kita tetap anak. Masih ya kalau jenengan pun gak ada untung, nek masih ada ibu yang masih sehat, maka status kita juga masih anak. Maka berbahasalah yang satu kepada orang tua. Lalu bagaimana anak-anak kita agar bisa mendengarkan yang baik dari orang tua? Bahasa itu hanyalah pembiasaan. Nek boten dibiasane, boten dikulane, boten dikulinane, nggih, boten lama. Tidak akan berjalan bahasa itu. Sama dengan di sekolah, ada orang tua yang percaya sekali dengan sekolah, pokok anakku tak budal sekolah, mulai-mulai wis iso basa Kromo. Sedang ning omah ajur. Mulai cilik, mulai lahir procot sampai SD kelas 3 diajari setiap harinya menggunakan bahasa Indonesia. Begitu kenal kanca-kancane rencana di tempat bermain, berubah bahasa Indonesia menjadi Indonesia Jawa. Kemudian yang berikutnya adalah adanya rasa saling curiga dan kebencian atas sesama. Saya kira ibu-ibu Aisyah Tantri ini tidak ada yang saling mencurigai sesama ibu-ibu. Artinya kalau hadir langsung naik teras masjid, semua ngobrol ayo gaya. Yang baru datang nyalami sungguh-sungguh yang sudah duduk. Nah, itu adalah sikap yang luar biasa. Tapi perkara nanti di luar forum ini ada kejadian-kejadian, kayu ngadek duit di pengajian. Layak senambah setengah nambah ibu boni. Layak gelangi pak rencang. Sampai Zimbabwe ada proses untuk 10. Jadi ini sesuatu yang harus kita hindari. Jika kita sebagai orang tua bisa dan berani bersikap seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan anak akan meniru. Meskipun boten diajar. Nah, lalu mari bersama kita lihat bagaimana Muhammadiyah dan Aisyah menyikapi persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan. Bersama juga kita renungkan surah At-Taghabun ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min azwajikum, dari istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwal lakum, merupakan musuh bagimu. Kok modern istilah. Oke, kita lanjutkan. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah wahai engkau kaum suami. Wa in ta'fu, dan jika engkau memaafkan, wa tasfahu, dan juga engkau tidak marah kepada mereka, wa tafiru, dan engkau juga memaafkan, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dilanjutkan di ayat 15, innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan juga anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah dalam hal ini adalah artinya ujian, cobaan. Wallahu, dan sesungguhnya Allah indahu ajrun adzim, Allah itu memiliki segala-segalanya, yaitu dengan memberikan pahala yang cukup besar. Kalau sempat tergelitik dengan kata min azwajikum, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Niki kita jenengan yang mahal dulu. Bapak duwe istri-istri, ngoten nggih. Leres Bu.
Ya ayyuhalladzina, dari kata alladzina, orang yang berarti itu tidak menunjukkan satu orang. Amanu adalah kata kerja, asalnya adalah amana yu'minu, artinya beriman. Ini adalah istilah kata kerja, itu adalah fi'lun madhi. Jika satu orang ya ayyuhalladzi amana, itu kalau satu orang. Tapi ini lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang, maka Allah menyebutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, berarti bukan hanya satu bapak punya banyak istri, boten. Ini adalah kaum laki-laki yang sudah berumah tangga yang jumlahnya banyak. Maka Allah simpulkan, inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istrimu. Nah, jelas nih. Berarti jenengan barusan bingung. Duh, Gusti Allah kok selalu mencantumkan wahai orang-orang beriman dan istri-istrimu. Kok bapak kita nambah nasi bekas? Kalau bisa terjadi, tapi tidak bisa ngomong. Nah, itu apa maksudnya? Di sini pemimpin rumah tangga adalah kaum laki-laki. Maka di saat kita menikahkan anak kita perempuan, pastikan calon menantu laki-laki itu orang yang beriman. Maka tercantumlah dan terpantullah sifat orang beriman di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di sini Allah menjadikan istri-istri dan anak-anak itu adalah musuh bagi kaum suami, kaum bapak. Maksudnya pripun? Artinya adalah di dalam menegakkan agama Islam, ujian pertama dalam rumah tangga adalah istri dan anak. Kadang bapak yang jemput dari masjid subuh-subuh, dia kok tak bedal masjid saja. Mungkin Thomas masjid dereng tutup nih. Sing guyu paham berarti, sing gak sedih. Nah, kadang si bapak mau berinfak dan bersedekah ke masjid, bayaran 1 juta dilebokne kotak masjid 1 juta. Muring-muring si ibu. Kira-kira sikap muring-muring ini benar apa salah? Iya benar, ini salah. Gaji suami 1 juta, masjid ini butuh dana lebih dari 1 juta. Si bapak punya inisiatif, gaji itu tak lebih nih kotak masjid. Kabeh. Terlalu pasrah. Setuju? Kenapa? Nah, dandangnya golek nanti Pak. Padahal Allah itu sudah menjanjikan dalam kalimat sedekah itu satu Cuma nggak percaya. nilai sedekah akan dilipat gandakan menjadi mi'atu habbah. Coro dipikir itu 100 kali lipatnya. Berarti dengan pakai angsa 100 juta. Coro dipikir. Kapan Pak? Berarti jenengan belum yakin atas rezeki yang Allah beri. Iya memang. Maka yang dilakukan suami dianggap keliru, khawatir dan tapi garing terus ini kuat. Goleng dandangnya. Nah, ini ujian bagi para kaum suami. Padahal suami sudah yakin, Allah, aku letakkan hartaku ini untuk beramal di jalan Engkau ya Allah. Nah, hidupilah Islam, hidupilah agama Islam, maka Allah akan menghidupi dirimu. Ini kalimat dan Al-Quran. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki kepadamu, tapi kami akan memberi rezeki kepadamu. Nah, paling tidak ayat ini dengan dengar dan makin dipahami. Tapi pun sang murid-murid tak bapak ini. Nah,
Yang dimaksud dengan aduwal lakum di situ adalah yaitu tadi ujian dari istri dan anak. Pak, iki standar tua kok duit 1 juta bayar kok jemur di masjid kabeh iki piye karepmu. Nah, ini ujian gitu loh. Sedangkan si anak ya waya tumbas cilok kok baru saged tumbas cilok kula sakniki. Jadi itu bagian dari ujian para kaum suami. Nah, maka di ayat akhir 15 surah At-Taubun Allah langsung menjelaskan wallahu dan sungguh Allah indahu memiliki ajrun azimun, pahala yang berlipat-lipat. Duko kapan diparingi sejelas dan jenengan insyaallah boten gari. Cara gari kok insyaallah boten gari. Loh, saya tak malih. Tapi kalau orang perempuan tuh teratapan, Pak. Teratapan. Iya. Justru karena dengan teratapan jenengan mendapatkan suami yang luar biasa. Nah, disinilah kita mendidik ikhlas. Nah, Pak, ini menyampaikan teratapan itu. Terus saya harus bagaimana? Setidaknya itu kan hanya gaji bulan ini, bulan depan kan tidak. Oh gitu. Utang. Yang jelas di dalam rumah tangga itu tugas seorang istri adalah sebagai manajer keuangan. Nah itu gunanya istri. Gaji bulan kemarin mau ditelas nih, subsidikan untuk bulan ini. Saya ngejar di minggu saat itu gaji saya 600.000. Ngapunten, ngeriki Jember dan rapat PDM itu kadang 1 bulan 3-4 kali. Sekali berangkat itu 70.000. 70.000 P, anggap yang 10 P itu ngatus minus 100.000. Kalau boten gak ada sabir. Warisan kula telas. Napa kula anak yang kurang beruntung mungkin. Bapak saya itu hanya mewarisi saya sekolah, wis liyane niku boten. Nek tak sekolahne urusan liyane golek dhewe. Karena saya yakin Allah itu memberikan apa yang saya butuhkan jalan. Coba jangan perhatikan guru TK, gajinya kan cuma 2,5 juta. Oh, saya ketemu. Seklaim ini jenengan warga Aisyah sampai gaji guru TK saya ketemu itu kebangetan. Itu kewajiban Aisyah ya. Mau ya. Tapi sekarang kan ada sertifikasi, Pak. Sertifikasi itu rezeki yang lain. Oh gitu. Ya, rezeki yang lain. Tapi setidaknya gaji pokok dari Aisyah itu dipenuhi, dicukupi. Ini yang saya sampaikan di pengajian Ikatan Guru Abbas Kabupaten Jember kira-kira 2 bulan yang lalu. Jalur yang ranting ya, jalur yang cabang cukupi kebutuhan jenengan. Maka jenengan akan mengajar anak dengan luar biasa. Butuh waktu Pak, dari maju mau diseneni. Itu sepintas. Kemudian kita lanjutkan. Lalu konsep kedua adalah membentuk gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Lalu apa maksudnya dari PHIWM menyampaikan membentuk gerakan jamaah dan dakwah jamaah? Lalu caranya apa? Maksudnya nanti kiri-kiri mau. Solusi yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah adalah yang pertama membaca Al-Quran. Jenengan membaca Al-Quran pun di telas-telasnya pun di KPKP ini sedaya dibaca di masjid hingga di rumah tidak terdengar suara Al-Quran. Pak, kau datang ke masjid. Kalau mantu sholat ngaos, mantu cekap kalau masuk. Jika itu semua terjadi, maka di rumah kita tidak terdengar Al-Quran.
sempatkan duduk bareng suami, istri, anak-anak dan sebagainya yang berada di dalam rumah tersebut membaca bersama. Masihnya wes gak kumpul bareng, mereka mari di video juga boleh. Gerakan membaca Al-Quran tapi berjamaah. Pak, kalau membaca Al-Qurannya cukup 2 ayat saja boleh. Yang penting membaca Al-Quran. Tapi kalau cuma 2 ayat sekaligus dengan pahami artinya dan pahami maksud dari ayat tersebut. Ngapunten, siapa yang di rumahnya belum ada Al-Quran? Ada gitu. Terus yang kedua, ngapunten, sinten beliau ada Al-Quran tapi tidak ada artinya, tidak ada terjemahannya. Pokoknya Quran tulisan Arab sekali. Ada semua punya Quran yang ada terjemahannya ya. Upayakan setiap bulan membaca Al-Quran meskipun hanya 10 ayat, itu jangan baca dengan artinya. Tapi kalau ditutup di sini sampai 10, mantan itu membaca artinya 1 sampai 10 betul. Ayat pertama baca artinya. Suatu saatnya kan pasti akan bertanya, loh, Quran ini kok begini? Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu yang tidak pas dengan hati jenengan, maka konsultasikan kepada ahlinya. Ini pemuka agama yang berada di lingkungan jenengan. Kalau di Muhammadiyah dan Aisyah itu ada majelis tabligh, ada majelis tarjih, atau pimpinan ranting, atau pimpinan cabang, atau pimpinan daerah. Kalau ada kenal orang pimpinan wilayah, tanya orang pimpinan wilayah. Kalau kenal dengan pimpinan pusat, tanya orang pimpinan pusat. Gak ada yang kenal, kirim surat ke majalah Suara Muhammadiyah. Jadi yang bertanya pasti dijawab di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Perintah keluarga untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah itu terdapat di banyak ayat dan di banyak surat. Tapi di sini Allah menggambarkan dalam kisah surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, walau seandainya masyarakat atau manusia-manusia yang berada di negeri ini amanu, mereka beriman, wattaqau, dan juga bertakwa, la fatahna alaihim, maka akan kami berikan kepada mereka barokatin. Iki punika berkah, berarti dina nek berkah. Ini ku basa iki barokatin, itu bentuk jamaknya. Mufradnya adalah berkah. Kados kula terakhir ngisi teng mriki, kula maksud betul berkah ya. Di sini watuk abot wes. Ya, luar biasa itu berarti. Kemudian barokah dari mana? Minas sama'i wal ardi, yaitu berkah dari langit dan juga bumi. Kira-kira berkah dari langit apa bu? Sing jenengan asal. Yang jenengan nikmati ada enggak? Ada. Napa kita? Air hujan, sinar matahari, napa malih bu? Angin, napa bu? Sehat. Nah, itu berkah dari langit. Sedangkan berkah dari bumi, jenengan sedaya sing ada iki gak ada sabit. Di sawah kita tumbuhannya subur, nandur cabai-cabai itu segar-segar gede, sehat, gak sampai membusuk di panen laler. Nah, itu adalah berkat dari bumi. Nah, tapi Allah di sini
kadzabu, banyak manusia yang berdusta ngapusi Gusti Allah. Napa bu ngapusi teh? Wajib sholat sih, urung tutup, ditutup rutin, ada pekerjaannya, sampai akhirnya kita menunda jam sholat kita, dan bahkan masuk adhan berikutnya, sholat yang kita kerjakan belum kita laksanakan. Itu termasuk kita berdusta kepada Allah. Fa'akhadnahum, maka Allah memberikan siksa. Akhadnahum di sini artinya adalah siksa. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Maka di awal ayat tadi, walau anna, jika seandainya. Jadi di sini ada dua kalimat Allah yang perlu kita pahami. Jika seandainya umat manusia di seluruh negeri ini mereka beriman dan bertakwa, Allah pasti akan memberikan berkah yang diturunkan dari langit dan bumi. Tapi jika mereka tidak melakukan dua hal, amanu wa taqwa, maka Allah akan akhadnahum, Allah akan memberikan siksa kepada mereka dari apa yang telah mereka lakukan. Ibu mungkin sementara cukup ini, nanti bisa kita sambung lagi. Ada aja kita 14:47. 47. Iya, kurang 1. Kurang 4 menit. 1. Oh, 1 menit. Udah siap. Baik, sementara itu kita tutup dulu untuk sementara.